Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tuhallu bidhikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal muthabbit wal musahhil. Yassir lana farajan gariban ya'istu minal agaribi wal aba'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid. Amma ba'du. Sadatinal ulama al-a'izza, mudah-mudahan guru kita bersama Allah berikan umur yang barokah. Guru kita Kiai Zuhri Zaini Allah berikan umur yang barokah. Mudah-mudahan anak cucunya bisa meneruskan daripada jalan-jalan beliau orang tuanya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang mondok di sini menjadi keluarga besar Nurul Jadid di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dikatakan bahwasannya matura. Kati kenapa ke? Matura itu nih. Kayak tak kau joran-joran mun matura kati itu. Matura. Angel wis, angel lagi. Allahu Jalla Ahmad. Jong, korang sepiring. Betuli. Hoi. Boh. Ngaji lagi sekecil lagi. Matura sedih aja nih kak. Mangkan nama tenggedeng bancang. Ya bos dari jauh. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu saya buka. Panas. Jenis manis ya. Tuli. Tengok suaka nak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngereng ngaji, niat ngaji. Karena Kak Dinto santre gula apa ya? Matorona seguni. Matorona apa ya? Beni derajat, tak nyaman motoran derajat. Saya sekarang ingin duduk dengan kalian mengenang ketika saya dulu menjadi seorang santri. Boh. Jadi saya minta izin ke Kiai Zuhri, saya mau ceramah yang lepas gitu loh. Lepas gula ceramah pon sekarang apa gula pon. Ujuk hahaha terkem jadi kau bencong. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya minta maaf sebenarnya nggak pantas saya diundang sekelas pondok sebesar Nurul Jadid, tapi harapan saya di sini, Allahumma shalli ala Muhammad. Harapan saya di sini cuman pengen nadroh, ingin barokah. Karena dikatakan bahwasannya kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi famasara sibyan. Berapa banyak anak-anak kecil bermain-main di orang soleh, fanadhara ilaih, dipandang sama orang soleh itu,
Famasoro Sibian, nggak jadi anak kecil, jadi wali besar. Jadi jangan ada kata-kata bahwasannya kok apa kun ngakan tedung, tengkel ngakan tedung kau si penting oleh ridho nagi ya. Egi. Masyarakat tak butuh banyak kelu ilmu, makin banyak sindi ilmu, alim, banyak ada. Tinglah alim keng tak andi ridho na kiai tak pleset keker tak barokah. Eki napa bunten? Jadi tak saling ponduk nek aja nyari ilmu malolo, si lebih penting adalah barokah na kia. Bobib mon akhit mama lolo bila saya pentera bo. Semua orang lagi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamera action. Kok kan kanggo dadi santri dia. Ceramah kebinian lagi lemo lejong. Njok kok nyambi lating nyocok kok la dei iki bu. Mati-matian Kang. Kok sombongan mikrip ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sound. Angkat sini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, ngaji itu di sini nggak ada kalimat santri mengatakan bahasanya berapa tahun, aduh tak tahu kok tak belajar. Jangan minder jadi santri. Ini loh buktinya di depan kamu ini. Gue gitu loh. Bah, seporan lebih. Seporan lah. Saya dulu itu cuman berkhidmat. Saya mondok dulu pertama mondok di Az-Zahir. Pondoknya Al-Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf yang dipegang oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Kula nyantre. Lamba gula neka bagian nekuk sepeda motor entar ke pasar abelanja tahu mi tempe. You understand tahu tempe, you understand? Ya tak iya sedek remai kakan benar erwa. Terus kemudian saya ditakdirkan oleh Allah berangkat ke Yaman. Di Yaman pun saya sudah umur 24 tahun. Bektono kabin lah. Keng apalah daya cereng tak pahaju lembek. Mangkane jong, cek keburu kabin benria. Konjinatung man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bil hirman. Ban monru tepuru oleh na coba jong. Keng mula ngangkok dia siapa sih tanda kakko le jong. Ban dia bing, ngeding. Mon ki nyantre cek terleter. Lagi. Allah. Amapan, jaga, pebagus. Mon lada pak bektona ada mankun kiai make Habib terogi kana korma mapan marosak ceramarin seneng nak kana mon masalah kabin deh iya abid ki bencong kakan kita pro kada Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan ya, yang lebih penting di sini adalah ridho seorang guru. Ridho seorang guru. Beb, kalau cuma khidmah beb bagaimana? Mattakhadallahu waliyan jahilan. Gak mungkin bisa beb, jadi wali orang kalau bodoh. Naam. Mattakhadallahu waliyan jahilan walakin idza akhadahu 'allama. Allah nggak pernah ngangkat wali goblok bodoh tuh nggak ada ceritanya wali bodoh tuh nggak ada. Walakin akan tetapi idza akhadahu 'allama. Jika sudah diambil menjadi wali Allah, Allah lah yang memberi ilmu sendiri dengan ilmu yang namanya ilmu ladun
Makanya ada ilmu laduni ini paling banyak biasanya yang pertama adalah mendapatkan daripada ridhonya Dulu di Tarim ada seorang Habib, ngaji sebentar ya, ngaji ya. Dicatat apa yang saya sampaikan, nanti sebelum ditutup ceramah saya, nanti saya kasih hadiah, ini ada air, ini ada buah, kita doakan barokahnya buah yang sudah dibacakan maulidnya Nabi, singakan, mon lake, melar muka, teti orang sesolet. Teka hajat, selamat dunia akhirat. Mon reng bini, singakan kak dito, melar muka, teti reng bini serat. Teti reng bini sesoleh. El mona baro. Anan ben laki na gen si tak genteng cek nyorok ngaminin apa jangan kok rela. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji sebentar ya, nanti ada 3 pertanyaan sebelum saya tutup ceramah saya kasih 3 pertanyaan. Pertanyaan terakhir yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah surban. Area surban saya nggak cek sampai kening bini anjong kau tubaan. Sebab area surban mon eka sapok reng bini mon di lake ngandung jong. Arah apa? Mon eka sapok reng bini andi mon tandi lake beb makai kakan tak ngandung jong. Allahumma shalli ala Muhammad. Niat ngaji ya. Ditulis, dicatat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, amin Allahumma. Dulu sebelum saya mulai ceramah saya, reki muqaddim malah setengah jam dia. Dulu ada Habib namanya Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab. Kak Dinto Habib Alwi bin Syihab ini dikatakan bahwasannya beliau ini dulu di Masjid Muhdar. Masjid Muhdar itu masjid yang ada di kota Tarim. Masjidnya menaranya tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia tanpa menggunakan pondasi besi apapun, guntanah liat. Bisa dilihat kalau mungkin yang punya HP nanti dilihat di Google, Menara Masjid Muhdar atau uang 500 real Yaman. Itu ditaruh di uang 500 real Yaman, gambarnya menaranya Masjid Muhdar. Menaranya tertinggi dan itu karomah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Syihab. Ada ceritanya, lain kali kita ceritakan. Waktunya mepet, kurang 5 menit ya. Terus lagi nah. Dengarkan, Habib Alwi bin Syihab ini di masjid itu dia ini cuman bagian ngater kopi. Yang ngajar siapa? Yang ngajar adalah Sohibul Bughya. Siapa namanya? Iya siapa mana? Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Sohibul Bughyatul Mustarsyidin. Saya ngajar Sohibul Bughya. Kak Dinto saya ngajar Sohibul Bughya. Habib Alwi bin Syihab Kak Dinto anu kopi kun. Nggak kacong saya kiburu datang sorong alat teh tak teng datang lengar warwa. Nemeten gila warwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneh Kak Habib Alwi tugasnya cuma nuangkan kopi. Nuangkan kopi ke jamaah keliling. 2 tahun 3 tahun ditegur sama temennya. Ya Alwi. Ma bataga alim mithil hadha. Kamu nggak akan bisa jadi orang alim Alwi kalau kamu kayak gini. Kun nuang kopi, bila si belajar wah ilmu faedah tocu sabak ketek lain. Iya ya. Engkau dia yang belolo. Bila si anu? Iya tocu. Akhirnya besoknya duduklah Habib Alwi bin Syihab, namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Duduk, kemudian ketika duduk Habib Alwi Kak Dinto, pas Habib Abdurrahman Masyhur Sohibul Bughya Kak Dinto, nengale di ma Alwi dia. Mata ada. Pas jelas, Ain Alwi, Kamu Alwi. Kak Dinto Habib, di ma. Oh juga bisa ngaji. Nak. Anu apa kakek nak? Ngaji Kak Dinto. Loh, kok nyuruh apa kakek? Di nuang kopi kayak ganti kau orang. Apa bermata anda nak? Punten cakanca Kak Dinto arembek mon kula kun nuang kopi bila si alim mah. Ya Alwi wallah lah. Demi Allah tidak wahai Alwi. Aku mengharap dengan kamu nuangkan kopi
kamu selalu aku pandang dan aku ridho ketika kamu menuangkan kopi. Dari situ aku mengharap engkau lebih alim daripada semuanya. Subhanallah, mangken gak dinto Habib Alwi bin Syahab, potrana Habib Muhammad bin Syahab, potrana Habib Abdullah bin Syahab menjadi Ainut Tarim. Guruna Habib Umar kak dinto Habib Muhammad bin Syahab. Seki guru sobung omor, kule kak dinto sarang lora kak dinto potrana Kiai Zuhri kak dinto tepang kining Tarim kak dinto lambak pernah acabis ke Habib Abdullah bin Syahab, Abdullah bin Muhammad bin Alwi. Habib Alwi gak dinto dadi Ainut Tarim, potrana Ainun Tarim, kompeyat Ainut Tarim. Anapa? Barokana nuang kopi ning ngediin kiyaina. Le, ate dina tateng deteng dari kele. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Paham Gi? Jadi mudah-mudahan barokah yang ada di pondok ini enggak ada yang sia-sia. Mereka para solihin mengatakan bahwasannya man arafna ma sayyabna wa in sayyabuna. Siapa orang yang pernah kenal dengan kita nggak akan kita sia-siakan walaupun dia telah menyia-nyiakan. Saya pernah masuk ke Nurul Jadid, makelah sekejap mon lapleman insyaallah pagi ning hari kiamat bakal dadi santri Nurul Jadid selama-lamanya. Amin Allahumma. Attenade. Alhamdulillah. Dingaki jong, area terong kore, titiki air jong, tak kau tu benter melolo, kau tu kecak jong, ngedi, montak kecak, edeng bedeng bioreng jong, mangkan kore makai tak teki, ontong gula, anapa? Bede makola mengatakan al-gosir basir, orang yang pendek itu cerdas. Dimana boleh penceramah sebelum mengatakan anjay benyak ada mun tak kengko. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pon ngaji gi. Allahumma shalli ala Muhammad, dicatat, tolong dicatat, mudah-mudahan barokah. Saya doakan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Dengarkan. Tadi guru kita Kiai Zuhri Zaini telah mengatakan kepada kita, orang secerek bencereket Kak Dinto adalah orang mon sebut asmana nabi sifata nabi tak apa tak asolah. Anapa mereka boleh cerek Kak Dinto Habib? Cerek Kak Dinto bukan dimaksud cerek de remah. Aneka cerek de bune kiai. Arel benikun cerek. Biasan cerek neka kereng lain. Gitu engki. Orang cerek neka biasan ke kereng lain. Asal trek anyar biasan dia. Iya. Dingkereman. Aku ebentain. Kakak ning jeding. Beda tada. Mah benyak dina Kak Dinto kiai. Allah kana. Kadang beda santri mon cerere oleh kereman tanda bagi kakancana kakane jeding biasa. Beda sobung gi. Alhamdulillah sobung sengako. Orang pelit itu biasanya ke orang lain. Makanya kata Nabi ini orang bukan pelit, pelitnya pelit. Loh, buat dirinya kok gak mau. Ngabada orang, cong Arya selok beli encong Arya kalaban lecong celok dia enjo tak lebur Arya larang cong mapan kalak cong enjo kok tak cocok be Arya selok mon beli bi orang telok Arya kacong tak tahu pak sebenarnya cerek kaban ben sibi kalak dia enjo kok le Arya orang apa maca solawat tak ende. Bedoreng, siapa orang yang baca sholawat kata Rasulullah menyebut namaku, umatku, kamu ini aku bantu supaya gampang masuk surga. Kata ulama nanti di hari kiamat kalau ada umat Muhammad masuk neraka, malaikat ngejit. Kan malaikat, aku. Iki yang tak ngocak deh, iya tambahan dari Korea. Di mana malaikat ngocak aku ya reng metur malaikat temen ngadir. Allahumma shalli Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Sarung mak ngirset ke beber jong. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Nanti malaikat itu kalau ada umat Muhammad masuk neraka kaget. Seraya mengatakan bahwa aku kaget umat Muhammad. Ya geng, tada ning kitab loh. Duki mas tanya, "Kiai, saya ke ceramah bi Habib malaikat ngocok aku kitab apa roh?" Ada roh, tang kitab kunci beda roh. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kalau ada umat Bani Israel masuk surganya Allah, malaikat kaget. Hah? Masuk surga ben? Egi. Oh. Semongko. Le tahu kapina kana. Di rumah tahu ke semangka melon tak paham melon. Allahumma shalli ala Muhammad. Soro nemo. Anan siapa bencong? Terlanceng umur ge Nurul Jadid gak adil terjang. Apaan be eneku be ene angkat tanang jong. Pasti sabe dina. Aduh. Allahumma shalli Muhammad. Melar moga dadi orang sing saleh iki. Engkel makin yang poduk makin main tak apa-apa. Kursi penting pangormat ke guru. Tak bisa tak kau tuh pinter ning poduk nih kak. Ilmu nih gampang sih penting ngormat kadek ke guru norot. Cek pernah nantang. Mon beda santri nantang Pak Alim. Binian. Mon nantang Kak Ustada. Benikun Alfia dari atas ke bawah benikun Alfia. Asro alaf apalagi. Ngedi. Mon la nantang man qala 5 li syekhihi la yufli abadan. Siapa orang yang mengatakan kepada gurunya, muallimnya mengatakan, "Ada apa mak dia? Jaring lemare." Mak mon ngocak kenapa kepada gurunya tidak akan untung selama-lamanya. Allahumma shalli Muhammad. Ilmore tak ada neng kitab, cong. Ilmore tak ada neng kitab. Al ilm fi sudurir rijal. Engki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. De Pak Dim mengkok ceramah de Pak Dim dari. Hah? Siapa kok cak semokoro? Oh, betek wi melon maren kok bencong. Ini lagi. Solawat. Solawat ini Rasulullah SAW mengatakan, "Gal wahai umatku, kamu kalau ada aku disebut satu aja jawab sallallahu alaihi gitu aja. Kamu bukan aku yang ngasih hadiah. Penciptaku ngasih kepada kamu rahmat 10. Sapolo jong 10 dia ke Allah. Ada benikun reng cerai orang tak beres. Tak ber. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata ulama, satu rahmat dari Allah cukup buat sanggup kamu hidup di dunia dan di akhirat dalam keadaan nikmat. Cukup. Apa? Sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, kan gini. Kenapa Bib sama kiai-kiai ini Bib kok cuman disuruh sholawat? Solawat. Tamalan ge, selawat jong. Tamalan ge, selawat jong. Olah tadi kitab lain kiai. Selawat. Begini ulama Nahdlatul Ulama bensilain Kak Dinto. Du apa? Reng tanere mae kakanin selawat melolo. Nyonat solawat, datang haji solawat, kabin solawat, Arya solawat, pindah compok solawat, arapa, buka biko rahasiana. Boh, si Yijan, boh, makin ini Habib loh kira nggak? Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa sih orang soleh itu kok nyuruh kita cuman solawat terus? Ya, kenapa?
Karena itu adalah jalan utama untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya. Saya kasih ben ebri resep bigojong kaya ngain mon kakek tro odi mul jengak para kiai mon tro odi mul jengak para kiai ini kan di resep telokan 3 resepnya para kiai itu punya resep 3. Ini yang membuat kiai itu hidupnya barokah. Bang tabeng kiai seporana beni benta juga dia beni benta juga seporana coba na kiai rojong kerebu bi orang jong ada apa dari telur resep kakek mau di telur nih jong copan kakek kerebu bi orang mon andi telur mon setia lah mon setia Allah kok berhenti bi takut iya Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Orang soleh itu dia itu derajatnya tinggi oleh Allah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya barokah. Bahkan apa yang dipakai kerbu bioreng. Muassis Kak Dinto Ma'had. Seumpama sampai sekarang masih ada tongkatnya. Tongkat dari pereng, gur pernah teku muassis. Aneka alumni Sigisogi naber sampai 500 juta. Padahal pereng ning barongan cek benyandak rangkora. Apa makna bang sebe coba dia? Sebab pereng coba Kak Dinto pernah teku orang sebarokah senyambung ke Allah. Selok Kak Dinto. Allahumma shalli Muhammad. Selok seumpama beda selon keizeni mun Kak Dinto. Selok, tak usah dari perak, tak usah dari perak, makai dari alpaka, makai dari besi, kor pernah nalpe yang kui kiai sekali, tangale orang, tabeng mak di orang makai 100 juta, kina punten. Keng arapa permata mun kuning tanah kakek ngocak permata bi orang kocakin kaca. Apa permata kaca? Lagi. Apa resep yang soleh nih Kak? Telok. Ayo ngaji malam ini nanti bekal tembus ben gula ke lagu. Siapa mak gedeng? Boh, genteng tak genteng kok jong. Tembang kaki jong. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. 3 yang membuat orang soleh itu barokah. 1. Apa? Ta'alluquhu binabihi. Kuatnya hubungan orang soleh itu dengan Nabi. Ini yang membuat orang soleh itu barokah. Tidak ada di situ orang soleh kecuali mereka tersebut kuat hubungannya dengan Nabi. Bagaimana beb orang soleh itu kok bisa nyambung kepada Nabi? 3 yang mereka lakukan. Siapa orang yang ingin nyambung kepada Nabi harus megang 3 perkara. Saya terus nyambung ke Nabi teguh telok perkara. Apa yang pertama? Kasratus sholati wassalam alaih. Banyak solawat. Orang yang menteronya maka Gusti Kanjeng Nabi kok dubinya macam solawat yo. Solawat beb. Solawat nika semahapan nika solawat napa beb ki? Munya kelu kiai mah keluar solawat beb. Dolo il seria ibil kulub naria solawat Nur, solawat Muhammad, munjiat, jadi musim mapan bingung, cong. Ibri naoni, solawat si mapan dia, benih jazak dari kiai, benih jazak dari Habib, tak manfaat. Solawat si mapan dia situng, apa? Saya baca, ngeding ngobingan, ngeding, tak ngeding, solawat si mapan dia benih dari Habib. Habib Yaman. Kiai ini kejong pun lajeng. Solawat semapan dia situng sebeca. Beca penje le arwah mapan. Make lagun kalak pestepet sallallahu ala Muhammad mapan.
Kulan di dalail beb, engki terus dalail kadin to beb, ane kabri lora duri tarim terus engki sabak kebijimat tak manfaat ngiding. Solawat yang enggak usah terlalu panjang solawat, kor kelako, kor beca mapan. Odong bodo orang maca solawat, cek benyan, pas atobat sekali tak maca sekali, percuma solawat semapan ini kenapa seebe cakne ke solawat semapan koncina solawat adikir ini lagi ningka dinto beda birit dari muasis dari para masyaikh Beb saya ngamalkan amalan dari Kiai Habib tapi kenapa nggak masuk nggak ceket karena kamu nggak tahu kuncinya wirid ada dua koncina birit beda dua setung jawabuna Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa jawabuna? Al-dzikir la yanfa illa ma'ad dawam. Zikir tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan kontinu. Oleh obat dari dokter kakek sakit tel getel. Bener sih sakit tel getel kata. Hah? Si sakit tel getel epojiaki dadi kiai raja di kiwi. Bada boleh cok ngaku todus bin gula ini pernah ngisi acara jadi nyaman santri kan kadang nget santri mulai bahsul masail si taduk ning kitab lo nyaki kepi ya untung kok orang pandai Masya Allah al-Ghosir basir orang pandai nih kacer pernah beda setong santri ngereng saya terus atanya gula Habib nyongokmu nama tak pati mapan pertanyaan dari yang berapa jong atanya Habib apa semua yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya Habib betul ngocak gue tak tahu nah gula pancing kurang ajar santri betul kan kok beda hikmahnya lah lalu Habib lalu bandai keneng gore ada apa jong apa hikmahnya Allah memberikan kepada rata-rata semua anak pesantren yang nyantri dikasih penyakit senyamana karkarayu karkiru korkoran. Cek reng gula panda wak reng basir al-Ghosir medem gula korang ajar santren. Si syariah kining kitab apa ya? Ning bajuri makai banyak faedah na tak kira bedo. Oh iyalah, bedo. Mikir kau apa dia? Beri pemahaman gue lebih Allah. Dah iya cong. Kakere kan nyantre, egi. Nah, kenapa sih Allah itu kok santri perempuan gak yang laki kebanyakan kena penyakit gatel-gatel. Kadang berhenti salah, gak lulus ujian kamu. Loh. Apa Habib hikmahnya gatal-gatal mau gatal-gatal kok ibu? Ada hikmahnya Jong. Kamu itu kalau gatal-gatal kan gini garu-garu. Nah, mohon kor de iya Jong, itu Allah rahmat kepada kamu. Loh, apa maksudnya? Kamu nanti Jong akan menghadapi orang awam sangat banyak. Kamu pengajian banyak saya salaman. Lah anggap ro kor de iya lah. Kita apa bunten? Bah. Kita lagi. Engkau jong moneng Madura oncongan jong salaman kepi Habib reng-oreng terus barokah doa remah asalaman nabri na korse eki ngocang kok mengingat masa lalu kor bi medem gola iya betek lah orang yang mareng kok gede ya mare lah mare Beb berarti syarat teleng kolam beri Allahumma shalli ala Muhammad cek cari kita ada baru Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tel kadin to hikmah apa? Mek pola sampean dekik tetigi ae salamanin orang male tak apa. Coba congok artis-artis dadi kiai ro. Nik sukuni maca kitab langsung apanya mana langsung dadi kiai. Maca terjemahan langsung dadi kiai. Congok tanda salamanin orang. Salamanin payah. Coba pun santre betek korbedo tepo tenenya monye srek betek lah. Kita apa bentan? Dia remah tak apa terus.
Saya tak pada aja lebar lah. Allahumma sholli Muhammad. Dengarkan. Jadi apa orang soleh itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya zikir hikmahnya ada dua. Apa kuncinya zikir ada dua. Kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, zikir itu tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan apa? Kamu beli obat, dikasih obat sama dokter sakit. Ketika dikasih obat sama dokter, yontal kakak pina mendem kake. Pada remah, pagi sore, Pak Are beres. Begitu juga wirid, baca. Yang di sini kalau mau manfaat istiqomah. Kadang baca semangat seminggu sekali, kemarin tak baca boleh. Yang kedua kuncinya zikir apa? Wala tu'athir illa ma'al hudur. Zikir tidak akan memberikan bekas, sir, khaddam, sebadan yang birit tidak akan ceket kepada kamu kecuali kalau kamu itu dengar hudur, dengan khusyuk. Kata Habib Haddad, baca wirid dengan cepat-cepat itu tidak kosong dari manfaat, tapi sangat sedikit sekali manfaatnya. Kan banyak makin orang baca wirid. Pria. Kata para sahabat, aku membaca Al-Quran 3 juz atau 4 juz lebih aku cintai daripada aku menghatamkan Al-Quran dengan tergesa-gesa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan, kuncinya orang soleh bagaimana Beb? Tadi orang soleh itu jadi barokah gara-gara Yang pertama adalah hubungannya dengan Kalau mau nyambung sama Nabi caranya ada Yang pertama memperbanyak sholat. Nomor 2 apa? Memperbanyak membaca sejarahnya. Coba kita lihat. Imam Ad-Dibai, Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tidaklah bisa mengarang maulid tersebut kecuali apa? Kecuali sudah banyak sekali menghatamkan kitab-kitab daripada sirah Nabi. Saya pernah ketika monduk ning Yaman, bede santri ngarang maulid beki ke Bib Umar. Tolak Bib Umar. Apa? Jareng nek anak-anak nek ngarang maulid benih karang nak mot nyomot. Ngalak dari Diba, ngalak dari Habsyi, ngalak dari Neka, Pak Kompol, aku mau lota. Terima. Apa kata Bib Umar? Sudah berapa kitab sirah yang sudah kamu baca? Artinya apa? Orang soleh itu membaca sejarah Nabi sehingga hubungannya kuat dengan Nabi. Saya singkat supaya barokah waktunya. Nomor 3 yang membuat orang soleh hubungannya kuat dengan Nabi adalah 1, yaitu memperbanyak sholawat. Yang kedua, membaca sejarah Nabi. 3, mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi. Kita lihat orang soleh, bajunya amal Nabi, di kantongnya isinya kitab, isinya siwak. Yang dibaca soal ini, dolat duha dijaga, itu Nabi. Dan ini dengarkan, di pondoknya Habib Umar di Hadramut itu, termasuk visi dan misinya apa? Yaitu adalah gharsu irthun nabawi fidzawatin tansyuru. Ghars menanamkan, irthun nabawi. Ghars menanamkan, irthun nabawi, warisan Nabi. Apa yang diwariskan Nabi? La yuwaris dinar wala dirham, walakin warathul ilm wal adab. Apa? Ghars menanamkan irthun nabawi, warisan Nabi. Di mana? Fidzawat, di dalam anggota badan, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kemudian apa? Tansyuruh, kemudian disebarkan. Ini visi misinya santri. Untuk apa kamu ke sini? Tujuannya adalah mengambil warisan Nabi yang ada di pesantren ini, diterapkan di dalam badan saya, kemudian saya ingin nunjukkan ke orang, ini loh Nabi kalau makan, ini loh Nabi kalau bicara, ini loh Nabi kalau duduk, ini loh Nabi kalau senyum, ini loh Nabi kalau makan, ini loh Nabi kalau pakaian. Itu visi misinya santri, menanamkan warisan Nabi di dalam tubuhnya, kemudian disebarkan. Thank you. Allahumma shalli Muhammad. Makanya dengarkan, seorang santri harus ngamalkan. Terkadang santri nggak ngamalkan sunnah. Santri ke kamar mandi kaki kanan kaki kiri nggak tahu. Wah ini bukan santri. Numpang akan renya.
Santri nggak punya siwak, bukan santri. Santri harus punya dong. Apa yang dianukan Nabi? Kenapa? Seorang wali itu semakin tinggi derajatnya adalah ketika seorang wali itu semakin persis meletakkan kakinya di telapak kaki daripada Rasulullah SAW. Semakin persis maka semakin tinggi derajatnya wali tersebut. Nah, ini jarang sekarang. Coba deh, Samsu, Surya, 76. Apa boleh? Apache paling banyak orang Raden ya. Ini dong. Paham nggak? Jangan lupa. Ini tujuan kamu nyantri. Masyarakat ingin tahu. Kalau di kantongnya andainya Nabi itu punya kantong isinya apa sih? Aria. Apa? Siwak. Kitab. Tangkitab ngakakan tekor dia. Benih apa dia? Kenapa? Harus ada seorang santri itu. Kenapa? Tujuan visi misinya santri itu apa? Di sini menanamkan warisan Nabi. Menanamkan warisan Nabi di mana? Di tubuhnya kemudian disebarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan? Makanya kalau kamu bisa 3 ini, insya Allah kamu akan diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bisa mimpina ditarim itu, ditarim tempatnya lora Kak Dinto Monduk, ditarim itu kalau ada santri bermalam 40 malam di pesantren tidak mimpi Nabi, maka bukan santri. Pak polo malam bedening ponduk, ai datengin bi Nabi. Ada kan bini tamu berarti tak keteroin. Sambian namu ke Kiai Zuhri. Kiai Zuhri ada di dalamnya. Tapi tahu kalau kamu ada, tapi nggak ditemoni kamu sama kiai. Apa maksudnya? Berarti kamu adalah tamu yang nggak diundang. Makanya itu seorang santri di sini harus pertama yang dilakukan adalah minta izin Nabi untuk tinggal di tempat seperti ini. Bagaimana caranya? Ya 3 ini. Perbanyak sholawat. Membanyak baca sejarahnya, hayalkan Nabi dalam kehidupan kita ketika di pesantren, amalkan sunnahnya, baru bisa mimpi Nabi. Dan mimpi Nabi itu nggak sembarangan loh. Dikatakan Habib Abu Bakar As-Segaf itu pernah ditanya, Habib apa benar orang yang mimpi Nabi itu harus memutus daripada makom 70.000? Kata Habib Abu Bakar benar, karena dikatakan Nabi itu semuanya adalah cahaya. Tidak bisa orang itu melihat Nabi. Terkadang ada orang itu, kata Habib Abu Bakar, mimpi Nabi yang dilihat bukan Nabi tapi gurunya. Apa itu Nabi? Betul, itu Nabi. Terkadang Nabi itu muncul di depan guru kita. Guru kita, masyayikh kita, tapi kita yakin di hati kita Nabi, dan itu Nabi betul. Kenapa? Berarti kita belum kuat. Tapi kalau sudah semakin kuat, semakin tebal, semakin banyak sholawat kita, Nabi akan dinampakkan surah asliyahnya di dalam mimpi kita. Kata Habib Abu Bakar, dulu ada seorang syekh namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi punya santri namanya Abdul Ali. Abdul Ali. Sebagian mengatakan santrinya itu Allahumma shalli Ahmad. Sebagian nuskha namanya santrinya Abdul Majid. Sebagian mengatakan Abdul Ali. Santrinya Syekh Ahmad Al-Badawi ini mengatakan, kiainya Syekh Ahmad Al-Badawi ini pakai cadar. Ngajarnya itu pakai cadar gini. Kata si santri Abdul Ali, yai abdi terongolat na swarga ajunan Kak Dinto. Lejong cukup kang ilmu. Aku tak kuat kakek. Punten Kak Dinto, cek terone Kak Dinto. Lejong cek ngabah cong, kullu nadra birajul. Setiap pandangan beda orang ngejong, beda kerasa. Tak tak kelar kakek diki. Punten makilah kuliah kudu mati kiai. Makilah walaupun diriku mati, yang penting aku bisa memandangmu. Cek tahu nak kena setia. Akhirnya apa? Sama Said Ahmad Badawi dibuka. Ketika dibuka mukanya Said Ahmad Badawi ini penuh dengan cahaya, sehingga apa? Dikatakan dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar apa? Fasa'iqa wa mata fil hal. Teriak Allah, mati.
Allah mate. Iki mun bade pertanyaan, deueur masih Abdul Ali Kak Dinto matena Allah mate. Sehingga takut keluar dikit yang pertanyaan nih kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Orang itu harus punya daripada persiapan. Al Habib, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada namanya Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar ini mengatakan bahwasanya jika ada seseorang, satu orang laki-laki punya kekuatan 40 kuda. Mak gula mungkin di kekuatan pak polo jeren. Ben gula kadi to beda pak polo ring. Jadi 40 orang, setiap 40, satu dari 40 ini memiliki kekuatan 40 kuda. Kemudian apa? Memandang Nabi SAW yatmahil indai ru'yatil Mustafa, bekal lele mencair kalau melihat Nabi secara yakodo. Artinya apa? Orang soleh yang sudah memandang Nabi secara yakodo, derajatnya itu tinggi sudah. Makanya koduan di persiapan, ya 3 tadi itu. Perbanyak solawat, baca sejarahnya, amalkan sunnahnya. Saya singkat, mudah-mudahan barokah. Yang kedua, Allahumma shalli Muhammad. Apa yang pertama tadi? Orang kalau barokia itu barokah karena hubungannya kuat dengan kalau pengen hubungan kuat sama Nabi harus punya 3. Terus yang kedua, hubungannya kuat dengan guru, harus kuat hubungannya dengan guru. Santri di sini yang manfaat nanti yang pulang adalah semakin besar ada di hati guru, santri itu akan manfaat. Saya pernah menemukan sebuah kalimat dalam kitab begini katanya. Apa katanya? Mujahadatus syekh, mujahadatul murid, ida sohatit ta'alluq. Jika sah, mon bener hubungan seorang santri dengan seorang guru, maka mujahadah seorang guru itu dimasukkan di dalamnya mujahadah seorang santri. Contohnya beb, kiai nace ke malam, kiai Zuhri Kak Dinto ace ke malam sholat tahajud ben malam, pada erma si santri tedung ning masjid aceileun. Maka de erma, maka pahalana bejeng tahajud kiai Kak Dinto fotokopi ben Allah beki ka santri se aceileun. Arapa polana si du jahilin Kak Dinto, du jahilin bini du jahilin. Du jailen Kak Dinto, santri seandi jail Kak Dinto, aneka bede ning atena guru. Siapa santri yang ada di hati guru, pulang tidak akan sia-sia dan akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Ini ada wasiat dari Habib Abu Bakar. Kamu kan seorang santri, pulang dari sini kan akan dakwah. Ini kalau mau siapa orang yang berdiri di barisan dakwah, montro ada wajong, harus membawa nih apa ayat di atas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ambil satu contoh selamat. Ayo kita bahas. Tadi Kiai membahas satu sifat Nabi tadi yang dibahas. Sifat apa namanya? Apa sifat yang diterangkan Kiai tadi? Pertamanya roh. Sifat yang diterangkan Kiai tadi loh. Sifat Nabi yang perlu. Pertamanya roh. Apa kala? Semangko. Roh. Rahmat. Apa kata Kiai? Kita perlu punya sifat rahmat. Saya bahas sekarang. Ada kalimat penting tentang sifat rahmat. Ini bekal seorang dai. Orang kalau dai ingin ngajak sama Allah, ini caranya. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalian ini dalam berdakwah, Habib Abu Bakar mengatakan, ad-da'i ilallah la budda tajtami fihi arba'atu hisal. Modal utama seorang pendakwah yang ingin mengajak manusia kepada Allah, modalnya ada 4.
4 modalnya. Kata Abu Bakar, idza naqasat hasla min hadhil arba ma yakunu li wa'dihi ta'thir wa la tadhar natijah. Kalau kurang, sampean berdakwah kurang dari 4 ini, sangunya kurang dari 4 ini, maka apa? Maka dakwah kamu itu tidak akan memberikan bekas dan tidak menghasilkan sesuatu. 4 bekal seorang dai atau daiyah. Ingin jadi Bu Nyai yang sukses berdakwah 4. Pengen menjadi dai 4. Apa? 1. Az-zuhud. Harus punya sifat zuhud. Jadi dai antem kromo jangan ring jobo. Walak wah iyalah. Dari riya iyalah kok ora beri lah. Dai kalau sudah antem kromo kayak gini nih, mau idonya enggak didengarkan sama orang. Andi jaringan, kabeh terima. Enggak bisa. Harus zuhud. Apa zuhud? Benar tahu TV. Nomor 2, ma'al barokah. Al-ilm. Dakwah itu harus punya ilmu. Oh kata Nabi ya, Nubib, balighu anni walau ayat. Loh ya betul, apa kata Nabi? Balighu anni walau ayat. Ayat yang kamu ketahui 1 ayat. Lah kamu nyampaikannya ke orang 3 ayat, taunya 1. Lah ribanya itu dari kamu, itu yang membuat sesat. Makanya orang sebelum berdakwah, berdiri di medan dakwah harus tamakin di dalam ilmu. Jangan kesusu. Harus apa? Harus punya modal Yang ketiga, al-aql. Harus punya kecerdasan. Dakwah itu harus cerdas. Jangan cuman yang ada di kitab diterapkan ke masyarakat, nggak bisa. Dokter itu nggak semuanya langsung ngeracik sendiri. Dengar kan? Arti dakwah ini apa sih? Habib Umar pernah mengatakan, dakwah itu adalah i'malul fikir fi ingodin nas minal bu'di ilal gurbi wa minal ghaflati ila dzikri bi ayyi wasailin kan ma'al ikhlas. Oh kamakol. Kata Habib Umar, dakwah itu adalah mengelola akal pikiran, untuk menyelamatkan manusia. Yang jauh jadi dekat, yang lupa jadi ingat, dengan bermacam-macam cara diiringi dengan ikhlas. Itu berdakwah. Jadi dakwah itu adalah mengelola otak kita ini, dikelola. Ya apa caranya yang nggak sholat bisa sholat. Yang dia makan haram sekiranya berhenti apa? Gak ada dakwah itu lalu haram neraka. Oh ya terkembi orang kakek jong tak lanceng umur kakek jong. Kemoduh bi orang kakek wen ngaruh jong. Jadi ngaki ikmalul fikir, berpolitik. Bagaimana caranya mempolitiki orang yang jauh dari Allah jadi dekat, yang lupa dari Allah jadi ingat, dengan cara apapun diiringi dengan ikhlas. Itu adalah arti sebuah dakwah. Dan yang keempat, ini yang penting tentang rahmat. Apa? Al-mudaro. Zuhud, ilim, aql, al-mudaro. Saya kemarin, mudaro ini tanya sama guru saya. Habib, apa sih artinya al-mudaro ini apa? Kalau di arti kamus-kamus mentingkan apa namanya, ya artinya seperti itu. Tapi kayak kurang masuk dalam segi dakwah. Kata guru saya ini, beliau mengatakan, Gali Abdul Qadir, yang dimaksud dengan al-mudaro adalah as-satr wa adamu kashfil uyub. As-satr, harus jadi dai itu harus pinter nutupi dan gak suka buka kejelekan orang. Ini penting ketika berdakwah. Habib Umar pernah mengatakan, mungkin maktok potongan videonya sering nyebar. Apa kata Habib Umar? Ahmilu haga igir rahmah li ibadillahi ta'ala. Bawa sifat rahmat itu untuk makhluknya Allah semua. Apa kata Umar? Ahmilu hagaigir rahmah. Hakikat rahmat Nabi itu tanamkan di dalam hati kamu, sebarkan untuk li ibadillah. Bukan lil mu'minin, bukan lil ikhwan, bukan untuk ikhwan, tidak. Li ibadillah, hambanya Allah. Apa? Terutama nampakkan sifat rahmat itu, kata Habib Umar, dengarkan.
nampakkan sifat rahmat itu kepada siapa? Fiman yasubbukum, kepada yang nyaci kamu. Rahmat kepada siapa? Yang nyaci kamu. Fiman yu'dzikum, kepada orang yang nyakiti kamu. Fiman yatakallam alaikum, yang ngerasani kamu, yang ghibah kamu. Fiman yatakallam ala dauratikum, yang berbicara tentang pondok kamu. Pondok kamu diomongi gini, itu orang yang ngomongi pondok kamu, maka itu orang kasih rahmat. Fiman yatakallam ala masyayikhikum, orang yang berbicara membicarakan kiai kamu. Kiai Zuhri dihabisi sama orang, diomongi gini, difitnah ini, maka ya apa kita? Apa kata Habib Umar? Kaif yata'amaluna ma'ahum. Coba bagaimana kamu memperlakukan orang yang mencaci pondok kamu, mencaci pesantren kamu, mencaci guru kamu. Kaifatarhamunahum, bagaimana kamu merahmati mereka? Hum ahakku birrahmah, mereka orang yang lebih pantas dirahmati. Loh, nyaci Habib, guru saya dibilang gini, dibilang sirik Habib. Guru saya dibilang dukun, guru saya dibilang nggak terima saya Habib. Loh, ya nggak bisa kamu jadi dai. Apa kata Habib Umar? Kaifa yata'amaluna ma'ahum, bagaimana kamu berinteraksi kepada orang yang nyaci kamu, nyaci pondok kamu, nyaci guru kamu. Hum ahakku birrahmah, orang yang nyaci guru kamu itu lebih pantas dapat rahmat kamu daripada saudara kamu. Dia lebih pantas dapat rahmat kamu daripada keluarga kamu. Kenapa? Li'annahum a'radu anfusahum lil halaka, karena dia sudah melempar dirinya pada sebuah kecelakaan. Dengan mencaci guru kamu, ini orang akan masuk neraka. Dengan nyaci guru kamu, Allah akan haramkan dia akan gak punya anak yang soleh. Lah, orang yang kayak gini nih yang kamu harus tolong. Jangan sampai dia masuk neraka. Jangan sampai dia ini gak punya keturunan gara-gara nyaci guru kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Rahmati mereka. Habib Ali Al-Jufri itu pernah dakwah dicaci sama orang. Nelpon ke gurunya Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar. Ketika nelpon Habib Muhammad Al-Haddar, kata Habib Muhammad Al-Haddar apa? Ya Ali, seorang kesatria itu adalah orang yang mampu memasukkan musuhnya ke surga sebelum dia masuk ke surga. Ini kesatria. Ini hebat. Musuhnya dibuat ya apa caranya? Musuh itu masuk ke surga sebelum dia yang masuk. Ini hebat. Apa kata Habib Umar? Li'annahum a'radu anfusahum lil halaka. Yang mencaci guru kamu itu, dia itu celaka. Dia yang harus kamu rahmati. Kaifa tushmit billadhi halak. Bagaimana kamu mencaci orang yang sudah celaka? Sudah jatuh masih kamu ludahi. Sudah jatuh masih kamu kapok-kapok, kata Habib Umar. Wala taqul ya Rabb salimni wa khallishum. Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwasanya ya Allah selamatkan aku celaka bengkak. Habis nyaci kiai kecelakaan. Lah ya apa kamu? Jangan kamu mengatakan kapok dulat kening tolan tang kiai. Salah kata Habib Umar. Dia mau celaka. Ya apa caranya? Tolong dia supaya enggak celaka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ahlak Nabi, dilempari batu apa? Ya Allah, tak gemet ya Allah, pada datang tsunami, pada datang tsunemo ya Allah. Enggak. Nabi enggak minta tsunami, enggak minta tsunemo. Apa tsunemo beb? Gunung ro nyaman tsunemo. Asek ro nyaman tsunami. Bila kiamat perkawinan antara tsunami ben tsunemo. Tsunami loncak, etre mabi tsunemo gunung ledu. Dalil apa? Idza zulzilatil ardu. Le arwah kiamat, bila kiamat perkawinan antara tsunami ben kitab kamu beb tak ada kitab beruang. Allahumma shalli Ahmad. Apa kata Habib Umar? Jangan mengatakan ya Rabb salimni wa khallisum. Jangan kamu mengatakan ya Allah selamat kau celakakan dia. La budda min hamli ma'ani hadir rahmah li ibadillah.
Kamu harus membawa sifat Nabi rahmat itu kepada semua hamba Allah rata. La tatahammal. Apa kata Habib Umar? Dengarkan, ini penting untuk santri. La tatahammal ala man sabba wa ala man takallam wa ala man adha. Jangan terlalu menjadi beban buat kamu orang yang mencaci kamu, orang yang membicarakan kamu, orang yang menyakiti kamu. Jangan menaruh beban kepada mereka. Kenapa? Karena ini jalan leluhur kita. Jangan jadi kiai kalau nggak mau dicari orang. Jangan mau jadi orang soleh kalau nggak mau dicaci orang. Di Tarim itu Habib Alwi bin Sahab, Habib Alwi bin Sahab ini gurunya Habib Muhammad Al-Haddar. Tadi yang ditelepon sama Habib Ali Jufri, Habib Muhammad Haddar mertuanya Habib Umar. Habib Muhammad Haddar ini berdakwah dicintai orang banyak. Akhirnya ditulisi surat sama Habib Alwi. Apa? Ya Muhammad, akhaf alaikum istidraj. Aku takut kamu itu istidraj dakwah kamu. Kenapa Habib? Coba kamu lihat dakwah kakek-kakek kamu. Dicaci orang, dibunuh orang, dibom orang, dibunuh ketika sholat, ditembak ketika ceramah. Tapi kenapa kamu kok nggak ada yang nyaci sama sekali Muhammad? Aku takut kamu itu istidraj. Usdukmu Allah. Minta sama Allah sungguh-sungguh. Nggak lama Habib Muhammad Haddar pada waktu ayam syuyui, kalau sekarang mungkin di Indonesia PKI, dipegang itu Habib Muhammad Haddar, dimasukkan ke penjara bawah tanah. Ketika masuk penjara bawah tanah, ditulisi surat sama Habib Alwi bin Sahab. Apa kata Habib Alwi bin Sahab? Usykur rabbak, usjud rabbak. Usykur rabbak, syukur kamu sama Allah. Kenapa? Yang kamu jalani sekarang ini, kamu dicaci orang, ini adalah jalan leluhur kamu semuanya. Coba kamu lihat, semuanya kiai harus dicaci. Makanya kata Habib Umar, la tatahammal alaman sabba wa alaman takallam wa alaman adha. Jangan kamu menjadi beban orang yang nyaci kamu, orang yang membicarakan kamu. Kata Habib Umar apa? Wala muhimmatikum raddus sabbi bisab. Bukan tugas kamu apa membalas cacian dengan cacian, wala amthal dzalik, atau semisalnya Nurul Jadid dicaci, kamu caci pondok yang nyaci Nurul Jadid. Bukan tugas kalian seperti itu. Kamu kiai kamu dicaci, kiai yang santrinya, kiainya kamu caci juga. Bukan, kata Habib Umar, wala muhimmatikum raddus sabbi bisab. Bukan tugas kalian wahai santri, wahai umat Muhammad yang mengemban dakwah ini, raddus sabbi bisab, mengembalikan cacian dengan cacian atau semisal itu. Walakin muhimmatikum, tapi apa muhimmanya orang berdakwah ada dua. Catat, ini penting untuk orang yang berdakwah. Muhimmatikum haml amana wa'in anillah asraril wahyi wa husnul balak li ibadillah. Tugasnya dua. Hamlul amanah, membawa amanat dari Nabi yang dibebankan kepada kamu, bawa sebaik mungkin, membawa amanat. Yang kedua, husnul balak, perbagus cara nyuapi masyarakat warisan Nabi. Perbagus cara nyuapi masyarakat, cara nyampaikan hadis yang bagus biar nggak dicaci Nabi sama orang. Nyampaikan sunnah Nabi yang bagus supaya Nabi nggak jadi sasaran cacian mereka. Nabi nggak rugi. Sekarang di Prancis Nabi dihina, nggak rugi, mereka yang rugi. Hah? Apa dikatakan bahwasanya apa? Tugas kamu apa? Hamlul amanah, bawa amanat ini. Yang kedua apa? Husnul balak, sampaikan, perbagus cara menyampaikan amanat tersebut. Terus apa? Ini kata Habib Umar, ini penting. Terkadang kaifa yakunu hadzal balag? Bagaimana sih cara menyampaikan yang baik itu? Tugas santri dua tadi. Mengemban amanat, menyampaikan, husnul balak, sebaik-baik menyampaikan. Kata Habib Umar, kaifa yakunu hadzal balag? Bagaimana cara nyampaikan amanat ini ya apa ke masyarakat? Kata Habib Umar ada 3. 1, as-samat fi ba'dil mawaqif. Terkadang di sebagian keadaan kita harus diem. Orang ngomong tapi kita harus diem. As-samat fi ba'dil mawaqif. Terus wabtisama fi ba'dil mawaqif. Dan kita terkadang ngadepi orang nggak perlu mengeluarkan dalil, apa? Cukup dengan senyum. Yang ketiga, wal i'rad. Terkadang kita harus berpaling dari mereka. 3 caranya.
diem di sebagian keadaan, senyum di sebagian keadaan, berpaling di sebagian keadaan. Kita tinggalkan mereka. Coba kita lihat guru kita, guru Kiai Zaini. Kiai Zuhri Zaini Kak Adinto. Kiai Zuhri Kak Adinto, Masya Allah. Di sebagian keadaan, kadang duduk di depan asatid kiai-kiai yang biasa, ilmunya biasa. Cuman ilmu Safinatun Najah sama Busyra Karim. Tapi ngomongnya panjang. Apa yang dihadapi sama Kiai Zuhri? Lah, yang punya Nurul Jadid. Lah, apa kata Kiai Zuhri? Diam. Geleng. Diam. Kadang Kiai cuma diam. Ada orang datang nawari ke Kiai. Kiai, ngiring Kak Dim tege, tekel mon kula de tirgi abacaan kula masjid Kiai tak mari atau masjid tekel ngiring Kiai anu. Diam. Enggak dijawab iya, enggak dijawab enggak. Kenapa? Yal balag. Terkadang harus diam. Terkadang harus cuman senyum. Terkadang harus berpaling. Coba lihat Kiai Zul. Terkadang ada tamu enggak ditemoni sama Kiai. Itu bukan enggak mau nemoni. Yal balag. Itu cara menyampaikan. Berpaling di sebagian keadaan. Diam di sebagian keadaan. Senyum di sebagian keadaan. Apa kata Habib Umar? Yal balag. Yal amanah. Yal ada. Ini loh cara menyampaikan yang bagus. Diam di sebagian keadaan. Senyum di sebagian keadaan. Berpaling di sebagian keadaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Abdina nyon pangapura Kiai, cek lanceng enggak dinto ceramah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus akhirnya. Masya Allah terus. Setelah pesan-pesan berikut. Jong, mata beri gula Jong. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan ya. Orang soleh itu yang membuat orang soleh itu derajatnya tinggi itu ada 3. 1, hubungannya kuat dengan Nabi. 2, hubungannya kuat dengan guru. Yang ketiga sebelum saya tutup ceramah saya apa? Hubungannya kuat dengan sang ibu. Orang tua. Jong. Cek sarkasar gereng tua Jong. Polan santri Nurul Jadid. Paan anduk dere. Bada Jong, bada. Bada. Apaan? Kamera, action. Ping. Kasar kering tua. Terkadang kasihan. Loh, orang tua itu nggak harus soleha. Nggak harus soleh. Orang tua kamu nakal, kamu harus takdim. Orang soleh itu derajatnya tinggi sama Allah. Gara-garanya apa? Bagus hubungannya sama ibu. Orang kalau berbakti sama orang tua itu istimewanya 2. Kalau kamu orang nakal, tapi kamu bakti sama orang tua, kamu nggak mungkin mati kecuali kamu dalam keadaan sadar. Tidak akan celaka anak yang nakal kalau berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau kamu berbakti, kamu orang baik, kamu orang bagus, tapi kamu berbakti sama orang tua, derajat kamu akan tinggi. Kamu nakal tapi bakti, ada manfaatnya? Ada, nggak mungkin celaka kamu. Kenapa? Ibnul Bar layat hulun nar. Kalau kamu orang baik, masih berbakti sama orang tua, kamu akan diangkat jadi wali yang tinggi makomnya. Itu istimewanya. Bakti sama orang tua, kalau kamu nakal, kamu akan selamat. Kalau kamu nggak nakal, kamu akan jadi wali besar. Itu istimewanya. Dulu ada seorang nakal di pasar Basro. Oning Basro kakek. Oning randu merak ke lauk. Imro. Pertosono ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, ini cerita. Habis ini saya tutup ceramah saya biar sempurna. Dulu ada anak nakal. Sampai dia ini, kalau bahasa sekarang ya, kita bahasakan sekarang aja. Sepeda motoran, tapi kalau sama orang tuanya gini. Kalau orang tuanya yang nyuruh, samikna waton, enggak pernah nolak, enggak pernah apa. Tapi di depan orang, enggak nolak. Magetel orang, okap bicara, deh. Kengkering tua deh. Apa?
ini anak kecelakaan duar. Njok tak mati. Sakit. Pas ngocak sambil ibu, "Dong, kaki mana bodoh?" Sejam setengah kok kena. Terus lagi nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini anak ketika mau mati, ibunya datang ngomong, "Bu, sebora kok ya?" Apa kata ibunya? "Enjak nak, anak bagus nak. Engkau tak ngakan mentadek kakek jong, kakek bagus, engkau rito jong, engkau lah sakit sakitan bean sing ngaromat engkau, bean jong, sing beri nafkah kakek jong, bean jong, enjak engkau seneng kebanyak." "Bu, engkau oleh pesen ke kakek, Bu." "Apa jong?" "Engkau mati, Bu." "Mati ben jong?" "Iya, Bu." "Ongguan ben jong?" "Iya." "Tak kerja ya enjak." Enjak yang tak ada iya aja. Akhir semua orang lagi Kiai mak senyum-senyum Kiai. Hiyal balag. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhir apa? Beda apa jong? "Bu, engkau mau mati anu Bu ya? Cek onceng aki tetangga, cek kebeda ke tetangga. Ada apa jong? Engkau nakal neng luar Bu, kakek tak tahu. Tetangga romun kok lewat, sampat bi tomat tang jedak Bu. Ada remejong. Bu, mun kok mati. Cek onceng aki tetangga. Telo kaki orang empat Bu, ning kantong gula beda bese 1 juta, sing ngopuraki kok beri bese 200-an atau 100-an Bu. Siapa jong? Arua Bu, tukang beca atau Amin, Endin, Tukimin. Pak orang rua Bu. Telo kaki rua lah Bu. Siapa? Arua atau ning kan atau bi Min, Endin, bi Tukimin. Upa ore jong, eki Bu. Saudara mah jong, engkau koburaki bekto anu Bu, ada orang koburaki. Apa boleh pesen kakek jong? Gula mon sobung omor Bu, nyon tolong Bu ki, PP gula kak dinto tete aki bi sokona sambian. Tete aki pas empian ngocak Bu, hada jaza uman asallah. Hariya belesna orang si maksiat ka Allah. Si nomor 3 Bu, gula meliaki selok, pesenaki selok, beda tolesnya la ilaha illallah, sabek ning tang telunjuk, pas sabek Bu ki. Apa jong? Gula mereng kiai jan Bu, mun beda la ilaha illallah tak masuk neraka jan Bu. Oh iya jong. Apa boleh jong? Dikit mula kula pon ning kuburan Bu, mon kula pon ekobur empian anu, cek mulai kada Bu. Apa? Angkat tanang bian Bu ngocak, ya Allah, cek buk tepuk tang anak ya Allah, engkau ridho ke tang anak. Iki jong elakone. Mare tetep bi ibuen meliaki selok, ampon ekobur bi 4 orang gelek. Ting tengah jalan tepangki setong kiai. Genteng kiai na ajubaan biru. Asurbanan pote, akacamataan, deren sapa ocol, mae pak kopaen. Akhir apa? Subhanallah, mereka dinto pas ngocak ngak nikah. Apa nyaman kiai nikah? Hari ya siapa sih mati? Mak kun orang 4. Dia rengat raki jenazah nikah oleh pahala segunung Uhud. Engkau noro etoro bi kiai, abis dari jauh, mari ekobur ibu ngangkat tanang pas agele, celok bu gelu. Nah, apa? Siapa sih mati? Koceng apa? Bu, lakin ben beni, siapa? Tang anak. Bu, harapanan ben, tang anak nih kan nakal. Jadi pesen 4. Mon engkok mati Bu, cek onjeng lagi tetangga. Nomor 2, tedek tang PP. Nomor 3, kebagi selok. Nomor 4, mon kula mati, embian angkat tanang, kabel engkok rido ke tang anak. Apa ben mak gelek engki ding gula ngocak, ya Allah tang anak meler keng neka sing beri nafkah gula saya jaga gula neka ya Allah gula ridho. Pas gula mereng apa suara anak gula cek jelasan ning tang ate pas ngocak peleman Bu gula pon etrema bi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya pesan sama anak-anak, kalau orang tua sampean masih nakal, mungkin masih di situ minum-minuman keras, masih mabuk-mabukan, masih main judi, jangan dikasari. Olan bos
Santri Nurul Jadid neku kitab apaan datang haram. Area ada nggak area? Paan baan ruang main judi. Cek kepak, ya cek noro. Apa pak? Bo je noro anggopaan. Ya tak lagi ya rocok. Bener jangan. Siapa kau cak bener wah? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya apa? Sampai dulu politiki. Apa berdakwah? Mempolitiki orang tua yang main judi. Ya apa caranya nggak main judi? Ya apa? Karaki wese. Bendi ketap cuel gitu. Bendi selok cuel selok. Pak, nih berdiri cek pak. Eki tengkel pak. Tem pengembian Joko Cobina kana pak. Aro wesen tak mah pentekel kak dinto. Ulah cong injek kak dinto pak. Dia. Yang cong ngocah ya pak. Beda sejuta. Yang mau menang baru ngebeng pak. Ya dah. Benih dia iya cong. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Sama orang tua harus tahu. Walaupun orang tua kita nakal, kita harus tahu caranya. Ya apa mengelola akal pikiran ibu kita yang nggak nakal, jadi yang nakal jadi nggak nakal dengan cara kita yang lemah lembut. Eki pon estona ki bede setro etrangakina tentang bagaimana sih caranya seorang santri supaya bisa mencuri perhatian seorang guru. Ada 3 trik supaya santri itu ada di hati guru. Bahkan guru yang sudah meninggal kita bisa mencuri hatinya dengan 3 amalan ini. Namanya musafaha bil qulub. Musafaha bil qulub itu dengan 3 perkara. Siapa orang yang melakukan 3 ini maka dia dikatakan musafaha bil qulub. Apa musafaha bil qulub? Harus melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Lah, mun yo jeng boleh yo jelah. Alhamdulillah. Bon, Kak Dinto, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf.